mahasiswa. Saya Neko. Saya Dewi. Welcome to Bisrumdi. Bincang sendiri di rumah sendiri. Enak. Oke, Dewi. Kita Halo, Kak. di hari ini bakal ngadain podcast nih ya. Nah, di podcast hari ini kita kedatangan tamu spesial. Wow, siapa ya? Nah, tamu spesial ini ya apa ya? Dia pemimpin kita, pemimpin mahasiswa di UKDW. Nah, langsung aja lah ya kita Udah. sambut aja. Oke, tanpa berlama-lama ya. Mari kita sambut. Iglesias Perangin-Angin Ketua BEMU 2024. Dan juga Angelina Maria Christine, Ketua BPMU UKDW 2024. Oke. Selamat datang Kak Igel. Halo. Terima kasih. Selamat datang. Oke. Hangat sekali. Kayaknya sumringah kali nih Kak Angel sama Kak Igel nih. Iya dong. Gimana? Sehat Kak Igel? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Tuhan. Kak Kak Angel? Ya, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Oke. Kak Angel. Kak Angel kan sekarang jadi ketua BPMU ya. Oke, kita ulik dulu di masa lalunya Kak Angel. Kesibukan Kak Angel selain kuliah itu apa aja? Oke, untuk kesibukannya selain kuliah ya di akademik, aku ada join organisasi. Yang pertama itu ya tentunya BPMU ya. Dan yang kedua aku juga ikut beberapa kepanitiaan yang diadakan di UKDW. Yang pertama itu ada gelar budaya. Dan yang kedua ada konser musik UKDW. Wow, gelar budaya dan konser musik. Nah, konser musik ini kapan Kak kalau boleh tahu? Untuk konser musiknya itu nanti Oke, bakal nanti. di ini dong. Oh, Ya, berarti bakal. kejutan nih. Iya, betul. Oke, berarti buat sobat Enak. enak, asik. Oke, buat sobat enak, jangan lupa stay tune, ada konser musik di UKDW yang ngurus Kak Angel. Oke. Berarti Kak Angel panitia di konser musik dan gelar budaya. Iya, untuk Oke. panitia cuma anggota. Anggota. Oke, anggota. Oke, kalau Kak Angel sendiri dulu pernah organisasinya apa aja yang pernah diikuti? Untuk organisasi dulu itu 2023, aku menjabat sebagai ketua UKKB, unit kebudayaan yang ada di UKDW, namanya IMKA, kalau teman-teman IMKA. tahu ya. Itu adalah unit kebudayaan Ikatan Mahasiswa Kalimantan. Dan yang kedua itu dulu aku juga sebagai anggota himpunan mahasiswa program studi manajemen. Di situ aku di divisi social action, jadi Oke. anggota. Banyak kali ya pengalamannya ya. Banyak kali. Jadi Oke. Kak Angel orang Kalimantan. Iya, Kalimantan. benar. Nah, betul Kalimantan, sekali. jauh-jauh dari Kalimantan ke Jogja di UKDW. Iya. Jadi ketua lagi ya. Wow. Keren. Keren. Oke, kalau Kak Igel? Oh iya. Aku sebenarnya juga sama sih seperti kayak Kak Angel. Berlatar belakang sebuah organisasi kebudayaan yang namanya itu Merga Selima. Kalau teman-teman enak tahu, ya Merga Selima itu dari suatu unit kebudayaan dari Sumatera Utara, khususnya suku Karo tentunya. Nah, jadi kalau saya sendiri dari suku Karo, dari Medan tentunya. Dan juga sebelumnya aku cuman berpengalaman organisasi di situ sih, karena sebelumnya aku lebih banyak di kepanitiaan aja. Gitu. Oke, berarti dari IMKA dan dari Merga Silema atau Tentu. Mercy. 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 Oh iya, aku juga dulu itu ikut staff BEMU juga tentunya, makanya kayak ya aku ingin mengubah sesuatu gitu, makanya aku bisa menjadi naik gitu. Oke, berarti dulu dari staff sekarang jadi ketua BPMU ya. BPMU. Oke. Oke. Kira-kira nih alasan kalian masuk organisasi itu apa sih? Atau mungkin motivasi kalian mau masuk organisasi itu apa? Dari Kak Igel Oh, mungkin. Karena aku dulu adalah berlatar belakang dari suatu organisasi kebudayaan, jadi ya aku merasakan dampak dari suatu pemimpin terdahulu. Jadi kayak saya ingin mengubah sesuatu gitu. Saya masih merasakan ada yang perlu diubah, ada sesuatu yang ingin dikembangkan kembali, makanya ya kalau bukan aku, siapa lagi gitu. Makanya jadi aku termotivasi tentunya ingin menjadi naik, dan aku ingin mengubah hal itu biar bisa berdampak bagi mahasiswa di UKDW gitu. Oke, berarti dorongan dari diri sendiri ya? Iya, Oke. dorongan diri dari sendiri. Oke, kalau dari Kak Angel? Oke, mungkin motivasi aku ikut organisasi itu ini boleh cerita dikit nggak? Boleh Kita banget. open buat Kak Angel. Iya. Buat Kak Angel aja. Oke. Awal masuk ke KDW itu kan semester 1, semester awal itu niatnya belum mau ikut organisasi ya. Karena ngerasa ngelihat mungkin sibuk ya sama kuliah juga, sibuk juga sama mungkin karena organisasi itu ada rapat, pertemuan dan lain-lain.
Tapi seiring berjalannya waktu ada sesuatu yang mendorong saya supaya tidak ngestak di situ-situ aja. Jadi kayak ingin belajar, ingin melangkah keluar dari zona nyaman gitu Asik, ya. enak kali ya. Jadi waktu semester 2 aku memutuskan untuk ikut organisasi kemahasiswaan IMKA. Dan di situ aku ngerasa potensi yang ada dalam diri aku itu meningkat gitu ya. Jadi kayak aku banyak belajar pengalaman tentang leadership juga, tentang problem solving, dan juga aku bisa kayak menghargai pendapat dari orang lain gitu. Ya, dari dorongan diri sendiri juga sih. Oke. Gitu. Berarti kalau Kak Angel itu dulunya di IMKA dulu baru ke HM. Barengan. Barengan. Iya, Berarti dalam satu itu apa? Satu satu tahun periode. itu. Iya. Wow, hebat periode. ya. Iya, kalau IMKA kan organisasi kemahasiswaan, Iya. kalau LK kan di HM, di himpunan. Iya. Oke. Oke. Oh, ini kita ada sedikit cemilan boleh kalau Kak Igel sama Kak Angel. Ya, aman. Tapi cuma kita mainnya sederhana aja ya. Ya. Ya nggak apa-apa sih. Enggak. Boleh diminum, Seadanya boleh aja ya, diminum. Seadanya aja ya. Seadanya. Boleh diminum-minum lah dulu. Boleh. Kita banyak pertanyaan ini nanti. Oh iya. Oke. Enak? Enak. Enak Oke. Enak. Oke, ini kalian kan sekarang di tahun ini menjabat sebagai ketua dan ketua BEMU dan ketua BPMU ya. Sebelumnya kita tanya dulu, apa sih tugas masing-masing dari kalian tuh, kayak ketua BEMU atau BEMU-nya dulu lah. Ketua BEMU itu tugasnya apa? Kalau dari BEMU? Oke, jadi tentunya BEM itu tugasnya adalah sebagai eksekutif. Jadi di organisasi di kampus kita itu ada 3 pilar tentunya, kayak eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Untuk BEMU sendiri itu memegang ranah eksekutif. Jadi eksekutif itu sebagai roda penggerak bagi LKOK yang ada di UKDW tentunya. Kayak ya kita bertanggung jawab dalam dana kemahasiswaan mereka, dan juga kita lah yang menjadi penggerak-penggeraknya teman-teman organisasi. Jadi kita yang mewadahi apa sih yang harus dibutuhkan organisasi di UKDW, apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, apa aspirasi mereka, itu juga ya BEMU menampung semua itu dan kita merealisasikannya gitu. Itu sih sesingkat itulah. Oke. Nggak singkat sih, tapi ada lebih rincinya lagi, mungkin bisa 3 jam kalau saya. Oke, itu tadi dari BEMU. Kalau dari BPMU? Oke, untuk tugas BPMU itu secara umum ya intinya aja. Yang pertama itu kita menampung dan menyalurkan aspirasi dari mahasiswa, karena kita kan di ranah legislatif juga, dan kita melakukan pengkajian dan juga menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari organisasi kemahasiswaan. Dan juga ini kalau saya jabarkan panjang banget nih, ya intinya aja intinya ya. aja, Kak, Intinya intinya aja. aja. Jadi ada juga tugasnya itu kita membentuk tim formatur untuk mempersiapkan kongres mahasiswa, itu timelinenya itu di tahun ini. Dan juga kita ada meminta laporan pertanggungjawaban dari BEMU dan juga BPMF. Oh iya, untuk BPMU tersendiri kita membawahi secara langsung BPMF, jadi ada BPM fakultasnya gitu. Oke, tadi kan udah bahas tentang tugas nih. Sekarang mau nanya, visi misi dari BEMU dan BPMU tahun ini tuh apa sih kira-kira? Nah, mungkin dari Kak Angel dulu. Oke, untuk visi dari BPMU tahun ini, Iya. tahun 2024 ya, kami menjadikan badan perwakilan mahasiswa universitas yang kolaboratif dan juga aspiratif ya, yang bisa menampung semua aspirasi dari mahasiswa UKDW, dan juga kami menjadikan organisasi yang terbuka untuk mahasiswa UKDW yang mungkin ingin konsultasi atau ingin menyampaikan aspirasinya melalui BPMU, dan kami bisa menyalurkannya kembali ke pihak yang berkepentingan gitu. Oke. Oke, berarti BPMU fokusnya lebih ke aspirasi. Iya, betul. Oke, kalau BEMU visi misi di tahun ini? Oke, jadi untuk visi sendiri dari BEMU adalah menjadi organisasi yang lembaga universitas yang lebih adaptif dan juga responsif. Nah, untuk misinya sendiri adalah menjadikan mahasiswa agar tidak menjadi apatis, dan juga mewujudkan mahasiswa itu bekerja sama dan bergotong royong gitu. Jadinya tidak berjalan sendiri-sendiri. Tentunya kayak mereka bergotong royong, saling merangkul lah dari
dari fakultas ini ke fakultas ini, mereka saling bekerja sama di organisasi tersebut atau dari kemahasiswaan lain gitu. Jadi kita mendorongnya gitu. Oke, jadi sebagai roda penggerak. Iya, roda Oke, penggerak, roda penggerak betul. nih. Oke, sobat enak. Ini aku udah riset untuk apa namanya BEMU. Katanya ada tagline nih. Tagline-nya apa? Boleh disebutkan? Oke, jadi tagline BEMU tahun ini adalah Rediscovery of Our Movement. gitu. Artinya Artinya itu adalah mengulik kembali pergerakan kita. mengulik kembali pergerakan kita. Iya, jadi artinya yang lebih dalam lagi adalah kita mengulik apa yang terjadi di tahun lalu. Jadi jika ada yang salah, mari kita kembangkan, tapi bukan dihapuskan. Dan kalau ada yang memang baik, itu kita kembangkan lagi. Kita kembangkan lebih jauh, lebih responsif ke mahasiswa. Gitu. Enak kali ya. Nah, Oke. Oke. Ini kan kalian dari pengalaman kalian banyak sekali organisasi yang pernah kalian ikutin. Nah, saya sebagai mahasiswa, aku sebagai mahasiswa nih, dan banyak teman-temanku yang mahasiswa di zaman sekarang itu kan banyak yang kurang minat untuk join organisasi. Nah, menurut kalian sebagai ketua BEMU dan BPMU, apa sih yang harus diubah atau inovasi apa yang harus dikembangkan lagi biar minat untuk organisasi itu ada? Mungkin dari Igel dulu aja. Oke, jadi kebetulan di hari ini aku bertemu dengan pimpinan atas ya, tentunya kayak Wakil Rektor Pak Monang tentunya. Jadi setelah beberapa minggu yang lalu kita mengadakan dari BEMU sendiri itu mengadakan pertemuan antar LKOK. Nah, jadi di situ kita menampung aspirasi teman-teman, apa sih yang menyebabkan SDM di kampus kita itu kurang minatnya dalam organisasi dan juga kepanitiaan. Nah, jadi setelah dari itu kami dari BPH BEMU juga menyimpulkan bahwa kurang minatnya dari mahasiswa untuk ikut organisasi itu adalah tentang benefit dari organisasi itu sendiri. Dan juga tadi pagi kebetulan saya bertemu dengan Pak Monang untuk membahas dan mendiskusikan hal tersebut. Puji Tuhannya Pak Monang menyambut hangat, tapi kita masih membutuhkan sebuah data tentunya untuk seberapa apatisnya sih mahasiswa, seberapa tidak minatnya sih mahasiswa terhadap organisasi dan juga kepanitiaan. Nah, jadi setelah data itu akan terkumpul pasti akan kita progreskan. Tapi untuk kenapa sih mahasiswa bisa kurang minatnya dalam organisasi itu adalah kurangnya benefit. Karena kan yang kita tahu itu benefit untuk mengikuti kepanitiaan, organisasi itu melalui poin. Jadi ya kemungkinan mahasiswa sudah memiliki banyak poin dari awal. Jadi kayak untuk apa sih aku ikut organisasi lagi gitu. Kan poin aku udah banyak gitu. Jadi ya mahasiswa menurutku sih berpatokan pada poin sih sebenarnya, berpatokan pada benefit organisasi itu sendiri. Jadi ya kita memperjuangkan hal itu gitu. Oke, berarti dari BEMU sendiri ada pergerakan untuk menambah benefit untuk organisasi. Iya. Tadi kan bicara soal data. Nah, langkah apa yang diambil oleh BEMU untuk mengumpulkan datanya itu tersebut? Oh iya, untuk langkah mengambil data tersebut adalah kita pasti akan mengumpulkan form yang sebagai polling yang akan dibantu oleh Menteri Advokasi juga dengan bekerja sama dengan Menteri Pers tentunya dalam membuat poster atau dalam membuat link. Jadi dari data itu tersebut bisa kita menyimpulkan bahwa mahasiswa kurang minatnya dalam organisasi dan kepanitiaan dari hal tersebut gitu. Oke. Apakah bisa mencakup semua mahasiswa UKDW atau hanya beberapa? Ya harusnya kita perjuangkan bisa sih untuk bisa mencakup keseluruhan mahasiswa. Oke. Kalau menurut dari Kak Angel sendiri gimana terkait kurang minatnya mahasiswa zaman sekarang terkait organisasi? Oke, mungkin dari sisi BPMU ya. Kemarin sebelumnya kami sudah menyebarkan ya link terkait kenapa sih ada apa sih dengan organisasi di UKDW. Dan mungkin itu ada beberapa aspirasi dari mahasiswa juga yang mungkin udah pernah ikut kepanitiaan dan juga udah pernah ikut organisasi. Nah, di situ mereka ada yang bilang keberatan dalam hal korsa yang mahal ya. Dari mana duitnya? Dan juga yang kedua itu ya karena rekrutmen di dalam sebuah organisasi itu kurang transparan gitu ya, dan juga ada beberapa yang menganggap kayak organisasinya itu toksik, jadi mereka tuh gak mau join organisasi.
Contohnya misalnya circle-circlean atau apa kayak gitu ya. Mungkin ada yang Senioritas mungkin ya? ada juga yang kayak mungkin merasa diasingkan atau gimana Oh, gitu ya. iya. Ya itu sih, itu yang data dari yang kami dapat ya. Tapi untuk data tersebut kami akan setorkan juga, nanti kami akan bicarakan juga dengan pihak yang berkepentingan. Ini yang terkait benefit dari organisasi itu juga ya. Untuk benefitnya tersendiri itu kan kemarin kita tahu ya, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar akademik, maksudnya kegiatan yang di luar akademik, contohnya organisasi atau kepanitiaan, itu benefitnya poin. Nah, untuk poin tersendiri itu sekarang kan udah dinaikkan, dan juga atau mungkin ada beberapa mahasiswa yang udah penuh poinnya tetapi tetap join organisasi. Nah, kalau untuk disamakan ke benefit-benefit yang lain, misalnya contohnya apa, konversi atau segala macam, itu kan beda levelnya ya, karena SKS atau mata kuliah kita itu dengan organisasi itu berbeda. Ya, ranahnya itu berbeda. Jadi yang saya tangkap kemarin juga dari penjelasan dari WR3 juga ya seperti itu. Jadi masih bisa dibicarakan lagi terkait benefitnya selain dari konversi tersebut. Oke, Gitu. berarti BPMU udah sempat naik ke atas nih dengan membawa data. Untuk datanya belum, tapi sempat membicarakan ya, karena beliau yang meminta supaya kami mendata, mendata mahasiswa. Berarti kalau ini Igel tadi fokusnya ke benefit yang harus dikembangkan, kalau Kak Angel lebih ke apa sih yang jadi masalah di dalamnya. Iya. Oke, mungkin dari Dewi. Oke, sekarang kita langsung aja ya, next question. Gini nih, kan kalian udah join organisasi, udah banyak pengalamannya gitu kan. Kira-kira adakah hal menarik atau mungkin adakah kendala selama kalian join di organisasi itu? Bisa dijelaskan dari Kak Angel mungkin ya? Kak Angel dulu aja. Oke, menurut aku pribadi ya, untuk kendalanya di organisasi itu, yang pertama hal menarik dulu Hal ya. menarik. Hal dulu yang ya. menarik itu bagi aku pribadi itu rapat-rapat organisasi sih, karena di dalamnya kita bisa belajar untuk problem solving, dan juga kita belajar time management, dan juga kita belajar bagaimana menghargai pendapat orang lain gitu. Jadi kita di situ menurut saya itu menarik ya. Tapi untuk kendalanya apa? Kendalanya itu biasanya ada mahasiswa yang keberatan untuk rapat, contohnya rapat di luar kampus ya, mungkin sampai berjam-jam atau sampai tengah malam, itu tuh bikin mahasiswa tuh malas untuk berorganisasi. Jadi ya kita harus mengefisiensi waktu juga dalam rapat, itu kendalanya. Sebenarnya rapat itu menarik. Rapat itu menarik. Rapat. Iya. Rapat itu Rapat menarik. itu Iya, menarik menarik, teman-teman. Sobat enak, rapat itu menarik. Dan juga nambahin dikit lagi, Oke. untuk rapat itu kan kita kan beda-beda nih. Misalnya kita di UNIF ya, di UNIF itu kan banyak program studinya beda-beda jadwalnya juga. Mungkin penyesuaian waktunya aja sih kita lebih sulit untuk menyesuaikan timeline rapatnya yang pas banget itu. Di situ sih kendalanya. Oke, kendalanya mengatur waktu ya, Iya. lebih ke mengatur waktu. Tadi kendala dari Kak Angel mengatur waktu. Nah, kan ini dari Kak Angel kan udah ada nih dari semester kemarin kan, mungkin yang join HMPSM ataupun UKKB itu. Nah, ada tips and trick nggak biar bisa manajemen waktu yang pas tuh kayak mana? Ada. Nah, Oke. boleh di-spill dikit-dikit aja. Boleh. Jadi selain ini ya, ini cerita dikit lagi ya. Boleh. Ya, selain join organisasi, aku juga sebenarnya ikut volunteer. Ya, jadi itu emang agak bertabrakan ya. Tapi balik lagi ke prioritas kita, ke kuliah itu apa. Jadi tujuan kita kesini apa, yaitu kuliah. Tapi untuk yang lainnya itu ya kita bisa memanajemen lah, bagaimana skala prioritasnya, yang paling tinggi itu apa, yang paling rendah itu apa. Jadi kalau aku pribadi sih aku bikin to do list, kalau enggak bikin kayak time schedule gitu, dan juga bikin biasanya kan ada kalender kan. Yeah. Nah, itu kan ada buat ngelis kegiatan, bisa di list di situ. Dan juga ada aplikasi juga namanya to do list, bisa di situ. Asik. Enak kali ya. Enak. Jadi sobat-sobat enak di rumah mungkin bisa mengikuti tips and trick dari Kak Kak Angel Angel. untuk bisa
Manajemen waktu lebih Oke. baik. Boleh. Tadi kan kita udah dengar dari Kak Angel. Nah, Iya. kita dengar dari Mas Igel. Gimana Mas Igel? Oh iya. Ayo, jawablah. Oke, jadi ya hal menarik selama aku menjabat ya di lingkup universitas. Yang hal menarik yang kutemui itu adalah, oh ternyata beda nih cara bekerja di universitas, di fakultas dan juga di prodi tentunya. Apalagi di UKKB itu tentu sangat berbeda dari masing-masing lingkup gitu loh. Contoh kayak di universitas lebih mencakup semua LKOK. Kalau di fakultas lebih mencakup ke prodi. Kalau di prodi lebih kayak bekerja sendiri mengikuti arahan dari fakultas begitu. Nah, jadi hal yang menarik yang kutemuin adalah ya pertama syok tentunya kan. Itu di tahun lalu tentunya karena aku kan di tahun lalu sudah bergabung di universitas juga dan ya tentunya syok sih. Kalau yang permasalahan sih banyak ya selama menjabat. Tentunya Kak Angel juga pasti merasakan. Pasti banyak tuntutan-tuntutan dari mahasiswa, tuntutan-tuntutan dari atasan dari rektorat contohnya. Dan juga banyaknya aspirasi dari mahasiswa juga. Dan ya kalau bisa disebut sekali salah dikit ya pasti dicerca lah. Ya itu sudah pasti resiko dari sebuah bekerja di universitas tentunya. Karena kita mencakup lebih banyak organisasi nih di kampus. Ya begitu sih kalau dari aku sendiri hal menarik. Ini mungkin kan kita balik lagi, kita tarik lagi ke BEMU dan BPMU. Di BEMU sendiri ada beberapa kementerian, boleh disebutkan dulu kementeriannya apa aja? Oke, jadi di BEMU sendiri itu ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian UKM, dan Kementerian Dalam Negeri juga. Kita ada advokasi, Medpers, dan juga KSK. Sama satu lagi itu Sosbud, Sosial Budaya. Sosial Budaya. Iya. Oke, dari kementerian itu yang ngurusin LKOK berarti dari Kemendagri. Kemendagri dan juga UKM. UKM. Sama juga Kemenak. Iya, Kemenak. Kemenak itu mencakup UKKR. Gitu. Kalau sosial budaya? Sosial budaya itu lebih mencakup ke UKKB. UKKB, tapi itu kan Iya. juga masuk ke OK berarti ya? Iya, OK, organisasi Oke. kemahasiswaan. Kalau dari BPMU sendiri Kak, divisi atau kementerian sebutannya? Oke, kalau untuk di BPMU sendiri kita memakai bidang ya. Oh, bidang. Ya, jadi ada kepala bidangnya juga. Yang pertama itu terdiri dari BPH dulu. BPH-nya itu ada ketua, wakil, dan juga sekjen. Jadi untuk bendahara dan juga sekretaris itu masuk di staf administrasi dan keuangan di bagian penganggaran. Dan yang kedua itu di bidang pengkajian itu ada staf advokasi dan juga ada staf legislasi. Dan yang terakhir itu ada Deskominfo. Jadi berbagai informasi dan juga desain itu langsung digabung di Deskominfo. Oke, tadi berarti di BEMU ada advokasi dan juga di BPMU ada advokasi nih ya? Iya. Nah, bisa lah kerja bareng kan, siapa tahu kan dari aspirasi yang ada di BPMU, terus ada juga aspirasi dari BEMU kan dijadiin satu kan bisa Iya, kerja bisa. bareng kan, bisa kan? Bisa. kan? Bisa dong. Bisa dong. Bisa Iya. diusahakan. Bisa Karena kan dong. tujuannya adalah aspirasi mahasiswa itu diwujudin gitu. Iya. Menampung ya, menampung aspirasi. Betul. Oke, sebelum jauh ya kita, sebelum jauh, ini baunya udah menyengat. Boleh cicip. Ayolah. Ambil. Jangan malu-malu Igel. Nanti Ambil aja. Oke, sambil nunggu Igel makan mungkin kita Iya, gak apa-apa. Oke, kita lanjut ke Kak Angel dulu aja ya. Boleh. Oke. BTW. Enak. Iya. Enak. Oke, selama menjabat sebagai ketua BPMU, udah menampung berapa aspirasi Kak? Untuk aspirasi ya, untuk aspirasinya tersendiri karena kita belum membuka form untuk aspirasi secara umum ya, karena itu masih dalam tahap masih on progress ya. Kita rencana mau buat manifest juga. Nah di situ karena kita ingin menampung aspirasi dari teman-teman, mungkin dari mulut ke mulut juga ada beberapa ya terkait fasilitas kampus. Tapi kalau kita membahas tentang fasilitas itu pasti panjang juga, berkelanjutan juga. Nah, contohnya itu ada WC di Agape ya. Ya itu juga dari tahun lalu ya. Dan juga di Didaktos di atrium itu ada biasanya bocor ya kalau hujan.
Dan juga sejauh itu kalau untuk fasilitas itu, untuk aspirasinya. Sama juga kemarin terkait ini, ada beberapa pengaduan-pengaduan dari LKOK ya. Tapi kami akan menindaklanjuti itu secara formal begitu. Oke, mungkin aku mau nanya lagi terkait aspirasi Kak. Kan aspirasi bisa disampaikan secara lisan kan berarti Iya. ke BPMU langsung. Nah, itu ke setiap anggotanya atau hanya ke Kementerian Advokasinya aja? Apa bidang advokasinya aja? Ke bidang advokasi. Oh, berarti buat sobat enak kalau emang kalian ada aspirasi yang mau disampaikan ke BPMU langsung saja ke bidang advokasi ya Kak ya? Ya, bidang advokasi. Oke, Igel udah kenyang? Sudah Mas. Sudah, oke. Iya. Oke, berarti lanjut aja ke Igel ya, Kak Dewi. Tadi kan kita udah tanya terkait aspirasi yang udah masuk di BPMU. Nah, kalau di BEMU sendiri udah mengumpulkan berapa aspirasi? Tentunya sangat banyak sekali ya karena tuntutan dari mahasiswa bermacam-macam. Jadi ya ada yang menyampaikan secara lisan, ada yang menyampaikan secara langsung, dan juga ya dari pertemuan-pertemuan, tentunya pertemuan LKOK. Jadi kita selalu asal ada pertemuan LKOK, jadi saya terus menanyakan pada teman-teman apa permasalahan di masing-masing LKOK begitu, apa aspirasi yang akan kalian berikan ke kami biar kami bisa memprosesnya gitu. Gitu sih kurang lebih. Oke, berarti hampir sama ya lah ya. Kalian Hampir berdua tuh hampir sama ya. Nah, Gini, kira-kira nih, gimana sih cara kalian merealisasikan setiap proker yang ada di BEMU maupun di BPMU? Mungkin dari siapa, Kak Igel dulu, Oke. bisa dijawab. Tadi apa? proker. Cara kalian dalam merealisasikan Merealisasi. proker. Oke, jadi untuk realisasi proker itu sendiri bukan mungkin ya nggak bisa aku sendiri ya tentunya. Jadi kita dibantu oleh kementerian di setiap bidang di BEMU. Contohnya kayak kemarin ada studi banding dari saudara kita di Bandung, mereka datang ke sini, jadi dibantu oleh Kementerian Luar Negeri tentunya. Dan ya kita sebagai BPH juga membantu mereka dalam mendorong atau membantu mereka dalam dana tentunya, pendanaan. Dan juga di setiap proker contohnya seperti OKA yang akan dilaksanakan di Agustus ini, tentunya kita BPH juga pasti membantu sebagai Street Commission, sebagai SC tentunya, dalam membantu teman-teman BPH OKA itu agar bisa merealisasikannya gitu loh. Kayak ya kita membantu mereka dalam berbicara dengan Pak Monang, berdiskusi dengan pihak rektorat, bagaimana enaknya OKA ini akan dilaksanakan, bagaimana enaknya Rektor Cup ini dilaksanakan, bagaimana enaknya Gelbul ini dilaksanakan dengan baik, dengan cara sukses gitu loh gitu. Oke, Gitu sih. jadi komunikasi itu penting ya intinya komunikasi untuk itu dalam penting. merealisasikan sebuah proker Iya. itu. Ya, komunikasi itu penting, nggak hanya dalam hubungan aja. Berarti dalam organisasi itu Iya, penting iya, kan komunikasi. Penting sekali. Penting. Apalagi ya kita di BEMU pasti dapat kita melaksanakan rapat besar di setiap akhir bulan biar teman-teman kementerian itu tidak miskom gitu ke kita BPH gitu. Jadi kita bisa membantu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka kurang dalam hal proker tersebut gitu loh. Oke, enak kali ya. Kalau dari Kak Angel nih, kira-kira gimana cara merealisasikannya? Oke, dari BPMU tersendiri itu kita nggak ada proker yang terlalu ini ya, banyak ya, karena kan kita bagian legislatif ya. Dalam hal itu bagaimana cara merealisasikannya, yaitu dengan persiapan yang matang tentunya ya, untuk pembentukan panitia mungkin, dan juga kalau di BPMU kan ada beberapa sidang-sidang, dan itu tentunya melalui tahapan-tahapan yang cukup sulit juga ya, karena kita harus menentukan pimpinan sidang, dan contohnya yang seperti kongres juga itu kita harus menentukan atau membentuk tim formatur juga. Nah, sampai saat ini untuk tim formatur masih ini ya, dalam tahap pencarian ya teman-teman. Masih proses. Iya, masih proses. proses karena tim formatur itu harus direkomendasikan dari LKOK begitu. Dan untuk merealisasikannya terus sendiri ya itu dengan persiapan-persiapan yang harus matang sih ya, supaya proker itu terrealisasi dengan bagus. Oke, berarti kalau dari BPMU sendiri prokernya itu bisa dibilang lebih sedikit daripada BEMU ya? Iya, betul. Kalau BEMU ada proker besar apa aja Kak?
Jadi di BEM itu ada proker yang paling terbesar ya dalam lingkup UNIF, tentunya dari OKA, ada Rektor Cup dan juga ada gelar budaya gitu. Oke, berarti yang terbesar itu Rektor OK, Rektor Cup, gelar budaya. Iya. Berarti seluruh pengeluaran anggaran dana ataupun berjalannya acara itu diawasi oleh BPMU atau bagaimana? Iya. Diawasi oleh BPM. Ya, betul sekali. Oke. Oke. Boleh kalau Kak Angel mau makan dulu, Kak Igel mau makan. Kita enak aja kita di sini. Kita enak aja. Oke, sobat enak, kita di sini udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari sobat-sobat enak kita yang di UKDW tentunya, aspirasi yang ini sebenarnya ada 500.000. Wow, banyak banget ya. Banyak ya. Ada Banyak 500.000 Ada yang yang masuk banyak ke kita. Tapi kita sorting, kita kurangin jadi ya 12 lah. Iya. Kurang lebih 12 Iya, pertanyaan ya. Takutnya nanti 24 jam kita di sini Iya. kan ya. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk sobat enak yang udah mengisi kuesioner kita. Oke, kita akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan terpilih dari sobat enak. Mungkin bisa dibawakan langsung aja Dewi. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari sobat enak di rumah untuk Kak Igel. Yes. Untuk Oke, Igel. untuk Kak Langsung Igel, Igel. langsung. Langsung nih. Oke, oke. Oke. Siap deg-degan. Kak Angel tenang dulu ya Kak Angel. Belum Siap, gilirannya. Santai. Nah, kira-kira nih, apa sih respon kakak terkait hashtag yang dilontarkan ke kakak? Hate speech. Iya. Oke. Berarti dalam hal kayak lontaran kebencian gitu ya. Iya, kayak Haters, ujaran haters, kebencian, haters. haters. Netizen. Kalau diri aku sendiri sih ya aku nggak masalah kalau teman-teman di luar mengelontarkan hal itu ke aku, karena ya kalau memang teman-teman melontarkan itu berarti ada suatu kesalahan atau suatu kekurangan yang aku miliki gitu, ada sesuatu kesalahan yang aku lakukan, makanya teman-teman bisa kayak melontarkan hal itu gitu. Jadi ya aku sebagai ketua BEMU juga tentunya harus aku harus menampung hal itu. Jadi ya sebagai bahan koreksi juga bagi diriku, sebagai bahan koreksi juga bagi teman-teman BEMU di internal BEMU juga. Jadi ya jika ada teman-teman ya nggak apa-apa, silahkan lontarkan dan itu menjadi bahan evaluasi bagi kita gitu. Oh, berarti lebih introspeksi diri. Iya, Iya. introspeksi diri. Bisa juga dijadikan motivasi ke diri sendiri untuk lebih baik Berkembang. lagi ke Iya, depannya. lebih berkembang lagi. Lebih Dengan hal berkembang itu lagi. ya kalau kita nggak ada dicaci maki ya bagaimana kita cara berkembang gitu. Betul Enak. sekali. Bagaimana cara kita belajar. Enak. Ya, Oke, berarti harus grow up. harus glow up. Glow Grow up. Grow Atau up. grow up. Grow. up. Grow. Oke, ini pertanyaan kedua nih. Ini untuk keduanya, untuk Igel dan Angel. Oke, ini agak panjang kayak cerpen. Wow. Cerpennya. Oke, kubacakan dulu. Universitas Kristen Duta Wacana adalah universitas yang mempunyai berbagai suku, ras, dan agama. Menurut teman-teman berdua, Kak Angel dan Kak Igel, apakah UKDW sudah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan? Coba jelaskan menurut pandangan teman-teman di internal kampus. Mungkin bisa dari Angel dulu. Lebih kayak soal UAS. Iya, panjang banget. Panjang lah ya. Wow. Yang pendek Iya. kisahku sama dia. Lanjut. Ya, oke. Menurut aku pribadi ya, ini menurut pendapat pribadi aja kan? Ya. Iya. Karena kita tahu juga kan di UKDW itu ada berbagai macam suku, ras, dan agama. Dan di sini juga kita lihat dari beberapa komunitas-komunitas atau organisasi di UKDW itu ada yang bagian kebudayaan dan juga di bagian kerohanian gitu ya. Dan menurut saya itu udah mencerminkan nilai-nilai kebudayaan, dan juga untuk norma-norma itu kita pastinya sebagai mahasiswa sebelum kita masuk ke jenjang lebih tinggi kita pasti diajarkan, dan juga kita pastinya sudah berbaur dengan masyarakat di sekitar kita, bagaimana kita mentaati norma-norma tersebut. Nah, jadi menurut saya di UKDW sudah ini sih. Oke, berarti menurut Kak Angel nih di UKDW sudah menerapkan apa tadi banyak kali ya? Nilai-nilai Norma-norma itu ya. Norma-norma ya. Iya. Sikap dan moral tingkah laku manusia. Betul. Betul. Kalau dari Kak Igel Asia Perangin-angin, Oh iya. Kalau dari pendapat diri saya sendiri ya, karena di UKDW ini lebih dikenal sebagai Indonesia mininya,
di mana suku-suku itu berkumpul di UKDW gitu. Kayak dari suku Sumatera sampai suku Papua itu berkumpul di titik tengahnya itu di UKDW gitu. Enak. Jadinya kayak lebih dikenal sebagai Indonesia Mini. Dan kalau menurut saya sudah mencerminkan nilai moral sih sebenarnya. Apalagi di waktu gelar budaya, kalau teman-teman tahu itu seluruh UKKB itu bekerja sama gitu loh, membangun rumah adat masing-masing, membantu teman-teman yang dalam kesulitan membangun rumah adatnya. Karena ada beberapa UKKB juga yang memang kekurangan SDM karena kurang minatnya itu tadi, dan mungkin atau kurang minat atau ketidaktahuan, mungkin teman-teman yang UKKB lain itu membantu dalam hal tersebut, dalam membangun rumah adat tersebut. Nah, jadi gelar budaya ini lebih ke kita merangkul sesama suku dan juga adat yang berbeda-beda gitu. Ya, kalau dari aku gitu. Oke, berarti jawabannya hampir sama. Berarti UKDW ini udah menerapkan, bisa dibilang udah menerapkan nilai-nilai kesadaran sikap moral dan lain-lain lah ya. Itu tadi banyak ya. Banyak ya. Oke. Sudah Berarti- sesuai dengan visi misi Ya, UKDW sudah. juga. Iya. Sudah sesuai. Apalagi nilai-nilai kedutaan. Betul Enak. sekali Enak. teman-teman. Enak iya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi untuk siapa nih, Kak Dewi? Untuk Kak Igel dan Kak Angel. Lagi. 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 Nah, gimana nih mekanisme yang tersedia bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan mereka kepada BEMU dan BPMU? Oke, mungkin dari Igel Kak aja. Igel. Kalau dari kami sebenarnya ada Kementerian Advokasi tentunya, jadi ya teman-teman bisa menyalurkan aspirasi tersebut ke advokasi, bisa juga ke aku sih sebenarnya. Kalau misalnya ketemu di Daktos atau di Agape ya silahkan saja kalau mau menyampaikan aspirasi. Dan juga pasti kita akan melaksanakan pertemuan rutin untuk LKOK untuk menyampaikan aspirasi dari masing-masing mereka. Apa sih keluhan mahasiswa di berbagai fakultas, di berbagai program studi. Jadi ya kita menampung itu semua, jadi kita memberikan sebuah wadah gitu loh. Jadi Enak. untuk sobat enak di rumah kalau ketemu Kak Igel di kampus Langsung bisa tegur. Keluarkan aspirasi kalian. Misal ketemu di kafe nih, Kak Igel, gini nih. Lari ya. Enggak lah. Pasti ya aku terima hangat gitu. Enak. Terima hangat. Terima hangat. Oke, itu dari Kak Igel. Kalau dari Kak Angel, Ya, dari BPMU sendiri tadi seperti yang udah dijelaskan sebelumnya ya, kita juga punya bidang advokasi di mana di situ kita menampung aspirasi ya, dari mahasiswa juga. Ini kan ada beberapa dari mahasiswa umum yang tidak mengikuti organisasi dan juga dari mahasiswa yang berorganisasi di LK maupun OK, dan juga untuk persiapan ini kan kongres kan, kita juga akan bekerja sama dengan tim formatur. Kita akan mengumpulkan aspirasi dari mungkin yang berkepentingan juga di UKDW, misalnya dekan atau rektorat. Nanti kita akan naikkan. Dan di situ BPMU juga memberikan platform ya teman-teman untuk menyampaikan aspirasi. Nanti akan di-share maupun itu melalui Instagram atau apapun itu nanti kami akan share ya. Jadi ya kami mohon partisipasi dari mahasiswa-mahasiswa UKDW juga untuk mengisi ya, mengisi form aspirasi tersebut biar nanti bisa disalurkan ke pihak yang berkepentingan dan kita bisa melakukan audiensi untuk membahas hal tersebut. oke, berarti untuk sobat enak semua, kalau kalian sudah lihat itu pakai apa ya, poster gitu ya modelnya. Iya, flyer. Nah, intinya ada flyer dari BPMU terkait aspirasi kalian. Nah, kalian lontarkan aja di situ. Nah, mungkin nanti bisa dibantu oleh BPMU untuk dinaikkan ke atas, siapa tahu aspirasi kalian digagas dan diurus oleh atasan kan. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan lagi untuk Igel dan Angel lagi. lagi. Ini semangat kali ini yang ngasih pertanyaan. Satu orang ngasihnya 3 ini langsung. 3 ya, wow. Tiga. Sama ya gitu. Sama ya. Oke, untuk ini pertanyaan yang berikutnya ya. Bagaimana BEMU dan BPMU memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana dan sumber daya dalam organisasi? Mungkin dijawab dari Angel dulu aja. Oke, dari BPMU ya, dari sisi BPMU untuk ini apa tadi? Akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana.
penggunaan dananya ini secara umum dana kemahasiswaan atau dana Mungkin kepanitiaan? dana kemahasiswaan aja. Oke, untuk dana kemahasiswaan ya, seperti yang kita ketahui kemarin kita sudah melaksanakan rakor ya. Di situ kita sudah sebelumnya ada prarakor, kita akan memberikan skema dan itu sudah berkoordinasi juga dengan pihak BEMU karena banyak LKOK di bawah koordinasi BEMU juga dan kami juga membagi untuk yang di bawah koordinasi BPMU. Nah, untuk transparansinya tersendiri ini tuh lebih ke LPJ kan. Ya, LPJ-nya kita sudah sudah bekerja sama berkoordinasi juga dengan Biro 3 terkait LPJ. Apa saja sih persyaratan LPJ? Nah, itu persyaratan-persyaratannya itu sudah disosialisasikan juga untuk LKOK ya. Jadi ya diharap untuk dipahami dan dimengerti. Jadi apa saja persyaratan LPJ itu? Contohnya nota itu harus ada capnya dan juga untuk pengeluaran dan juga pemasukan itu ya harus ada bukti-buktinya. Dan di situ juga selain itu kalau tahun sebelumnya itu ada namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi untuk tahun ini kita masih tahap pencarian ya karena tugasnya BPK ini lumayan berat ya, memeriksa semua transaksi. Iya, jadi setiap transaksi itu nomor-nomornya itu harus diperiksa. Nah, untuk tahun ini kita masih mencari dan doakan semoga ada ya supaya transparansinya itu karena ya takutnya ada ini ya, takutnya aja. Ya itu untuk hal tersebut juga kami udah berkoordinasi. Contohnya untuk dana yang diajukan langsung ke rektorat ya, itu ada beberapa UKM maupun LKU, LKOK yang mengajukan langsung itu udah berkoordinasi juga dengan sekre dari WR3 maupun WR2 bahwa mereka juga menyampaikan untuk memeriksa kembali LPJ itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu teman-teman. Berarti transparansinya melalui LPJ yang mereka berikan. LPJ. Oke, itu dari BPMU, dari Kak Angel. Kalau dari Iglesia gimana? Kalau dari BEMU sendiri, kita itu ada Kementerian KSK. Nah, apa sih gunanya Kementerian KSK itu? Ya meng-cross check P3DK, LPJ. Jadi teman-teman bendahara dari BPH BEMU dan juga KSK itu memeriksa setiap rinci gitu. Dari apa sih pengeluaran mereka, seberapa banyak pemasukan mereka, apa yang mereka gunakan untuk uang ini. Jadi kalau teman-teman untuk mencoba-coba untuk melakukan hal yang tidak diinginkan, itu sangat sulit untuk mengelak gitu karena ya kita memeriksa secara rinci gitu. Kita memeriksa secara keuangan pengeluaran, pemasukan, apakah ini benar, apakah ini balance secara keuangan dan juga pemasukan ke pengeluaran gitu. Dan juga ya kita bekerja sama dengan Biro 3 juga dalam pemeriksaan LPJ. Jadi sebelum masuk ke Biro 3 itu dari BPH BEMU dan juga KSK tentunya pasti memeriksa setiap laporan dari teman-teman gitu. Oke. Berkaitan dengan tadi yang udah disampaikan oleh Kak Angel dan Kak Igel. Ini ada lagi pertanyaan sambungan. Ya, pertanyaan sambungan ini bagaimana BEMU dan BPMU menyikapi isu korupsi atau penggelapan dana nih? Takut kali ya Bu ya dalam organisasi maupun kepanitiaan yang tidak terselesaikan. Ya, ini nakutin kali ya nanya ya. Takut ya. Penggelapan dana mainnya ya. Oke, langsung aja bisa dijawab dari Igel aja dulu. Oke, jadi kalau dari aku sih sebenarnya untuk korupsi di dana kemahasiswaan itu menurutku merugikan bagi teman-teman sendiri. Gitu. Merugikan bagi sangat teman-teman. merugikan sekali karena tapi tergantung ketuanya sendiri apakah ya tergantung dari ketuanya, maksud saya itu adalah apakah ketuanya memang rinci untuk memeriksa setiap LPJ yang dilakukan oleh bendahara atau kayak diserahkan keseluruhan ke bendahara gitu. Jadi kalau semisal ketuanya itu rinci dalam pemeriksaan LPJ atau setiap pengeluaran yang dilakukan oleh prokernya masing-masing, itu pasti sangat sulit untuk melakukan penggelapan dana atau korupsi dan semacamnya lah. Dan juga ya kalaupun teman-teman melakukan korupsi dan berhasil, itu pasti sangat-sangat sulit karena ya itu tentu saja merugikan teman-teman. Karena ujung-ujungnya pasti teman-teman nombok juga sebenarnya untuk mengganti penggelapan dana itu, karena untuk sanksinya sangat betul-betul berat sekali tentunya, sangat-sangat berat.
Oke, berarti ini masukan untuk ketua LKOK ya. Jangan apa ya? Jangan lepas tangan Iya, terkait lebih dana, rinci jangan lah lepas gitu, tangan, lebih iya. rinci. Oke, itu dari Kak Igel. Kalau dari Kak Angel terkait penggelapan dana nih. Nakut ini Kak. Oke, dari aku ya, ini penggelapan dana apa ya, Yang kemahasiswaan tadi apa? berkaitan Oh, dengan yang masih berkaitan ya, dengan itu masih ya. berkaitan. Untuk ini masih isu-isu toh. Masih Iya. isu-isu aja ini. Ya, untuk isu-isunya untuk BPMU sendiri kita terbuka ya untuk teman-teman yang ingin mengajukan pengaduan ya. Itu kita terbuka tapi dengan syarat harus ada bukti yang kuat supaya kita bisa proses secara formal supaya kita bisa laporkan ke pihak yang berkepentingan juga. Oke, berarti kalau emang ada isu kayak gitu berarti bisa masuk ke BPMU. Bisa. Tapi dengan syarat Ada harus ada buktinya, bukti. Oke. iya. Oke. Lanjut aja Dewi. Kita kalau membahas dana ini nakut. Iya, takut sensitif. Oke, ya. sensitif. Agak sensitif. Langsung aja ini ya. Kita next ya. Oke. Ini salah satu juga pertanyaan dari sobat enak di rumah. Bisa nggak ya mungkin untuk mahasiswa semester 4 ke atas, untuk konversi kegiatan jangan selalu ke poin SAC, tapi untuk ke poin di tes evaluasi seperti EDAS atau bisa konversi ke SKS seperti mata kuliah atau pengembangan pribadi gitu. Bisa nggak ya kira-kira? Ini untuk Kak Igel. Untuk Kak Igel nih Kak Igel pertanyaan. ya? Kak Igel. Kak Igel. Ini Oke, Kak oke, Igel. oke, it's okay. Oke. Oke, kalau menurutku sih sebenarnya agak sulit ya karena tadi Kak Angel juga menjelaskan bahwa kegiatan di LKOK itu tidak berhubungan dengan mata kuliah. Ada beberapa sih yang berhubungan, contohnya kayak BMFB, MPSM, MPSA karena kan berkaitan dengan prodinya masing-masing dalam proker-prokernya dan juga ya kalau menurutku sih itu lebih ke ranah fakultas masing-masing dan juga ke ranah WD 3 tentunya. Itu ya dan sedang saat ini ya seperti yang saya bilangkan tadi saya sedang memperjuangkan benefit tersebut tapi bukan dalam konversi SKS atau EDAS karena itu kan lebih ke kewajiban mahasiswa untuk syarat lulus gitu karena saya dari TI juga saya juga merasakan hal yang sama yang harus wajib mengikuti EDAS ya jadi mau tidak mau ya ikuti saja teman-teman jadi ya karena itu memang kayak lebih mengasah kemampuan dari program studi yang kita ikuti sih sebenarnya kalau EDAS itu sendiri ya. Tapi kalau dalam konversi SKS dan juga mata kuliah itu sangat ya sulit dilakukan kalau kata Pak Monang sendiri. Ya berarti sama yang tadi dijelaskan oleh Kak Iya. Angel ya. Itu berbeda antara organisasi dan matkul. Oke. Mungkin lanjut aja. Yang ini ada untuk Kak Angel ini. Untuk Kak Angel. Ini agak sedikit riskan Kak Angel. Ya, Tapi tenang aja, nggak usah deg-degan. apa tuh? Sesuai timeline kemahasiswaan, bahwa di tahun ini akan diselenggarakan Kongres Mahasiswa UKDW 2024. Hal baru apa yang akan mewarnai Kongres tahun ini? Jawabannya jangan stay tune. Asik. Atau sejenisnya ya. Harus lebih konkret dan objektif pada persoalan-persoalan yang ada di organisasi kemahasiswaan. Boleh dijawab Kak Angel? Oke, untuk kongres ya. Tahun lalu kan kita sebelumnya sempat ada kongres mahasiswa luar biasa, tapi belum ini ya, belum belum sempat. Nah, terus untuk 2024 ini itu kan beda ya, kongres mahasiswa luar biasa dan juga kongres mahasiswa. Nah, untuk kongres mahasiswa itu sendiri itu untuk tahun ini kan kita masih dalam tahap perekrutan pembentukan tim formatur yang seperti saya jelaskan tadi masih belum ada ya. Nah, untuk hal tersebut untuk warna barunya itu kan nanti yang sebagian besar yang mengurus itu kan dari tim formatur. Ya, tapi dari BPMU tidak akan melepas itu dan kami akan memberikan arahan tersebut bagaimana cara kita mengumpulkan aspirasi atau mengumpulkan misalnya ada saran, komentar. Nah, itu dari mahasiswa secara umum, dari organisasi, dari pihak-pihak yang menjabat di organisasi, pengurus organisasi maksudnya, dan juga akan didiskusikan juga dengan WD3, itu nanti bakal jadi tugasnya tim formatur ya.
dan itu mereka akan mengkaji itu dan mendrafting untuk persiapan kongres. Nah, untuk kongresnya itu nanti kita rencananya entah itu pastinya kita akan mengundang mahasiswa umum ya. Nah, diusahakan supaya tidak terlalu kaku juga undangannya supaya banyak yang datang bisa menyampaikan aspirasinya juga. Kita juga mengundang K2, keluarga alumni di tengah sana, dan juga itu perwakilan saja ya. Dan juga kita mengundang seluruh LKOK, perwakilan dari LKOK. Nah, mungkin menurut pengalaman ya ada beberapa LKOK yang nggak join gitu karena ngerasa kongresnya lama, ini capek ya, itu nanti Padahal menyenangkan. ya padahal menyenangkan. Nah, untuk warna barunya ya kita pasti diskusikan dan kita akan berikan juga, kami berusaha juga untuk mendiskusikannya kembali dengan tim formatur karena mereka yang bakal memegang, mereka yang paling besar memegang keseluruhan kongres itu. Ya, itu aja dari aku. Berarti ini di persiapan tim formaturnya apakah sudah siap atau masih dalam proses? Oh, masih oprek. Masih Iya, oprek. masih oprek. Maksudnya opreknya itu sampai tanggal 20 nanti. Tapi kemungkinan ada pastinya ada. Dan itu akan dibentuk dalam sidang nanti. Mungkin bisa iklan. Oh iya. Teman-teman enak, sobat enak di rumah mungkin ya. Ya, untuk Bisa sidang pembentukannya nanti bisa datang semua perwakilan. Kalau misalnya ketua wakilnya nggak bisa, bendahara sekrenya datang. Kalau enggak nanti pengurus yang di bawahnya juga nggak apa-apa. Oke. Maksudnya ada delegasi gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Terakhir. terakhir dari aspirasi mahasiswa terakhir. iya, Ini iya. terakhir Perasaan aspirasi 12 mahasiswa. Oke. Apa Dewi? Pertanyaan terakhirnya Dewi. Pertanyaan terakhir khusus buat Kak Igel ya. Khusus penutup banget. Penutup sekali. untuk Kak Igel. Khusus Ini banget ada 3 pertanyaan ya, mungkin satu-satu dulu. Oh, iya. Apakah di kepengurusan BEMU tahun ini akan menyertakan transparansi dana untuk seluruh proker? Berarti jawab satu-satu nih. Jawab satu-satu dulu. Jawab dulu. Oke. Jawab dulu. Tadi apa? Coba ulangi, maaf. Apakah di kepengurusan Anda tahun ini akan menyertakan transparansi dana bagi seluruh proker? Oke. Tentunya pasti iya, karena di penghujung tahun itu bertepatan dengan pelantikan, maksudnya di awal tahun sih sebenarnya. Karena di waktu pelantikan pasti dari BEMU sendiri itu menyampaikan LPJ dari apa yang sudah kita laksanakan di BEMU selama setahun kepengurusan. Itu pasti kita akan melaksanakan transparansi gitu. Karena juga kalau BEMU sendiri, proker BEMU sendiri itu dicek oleh Biro 2 dan juga rektorat. Itu ya pasti kita melakukan transparansi berapa sih pengeluaran dan berapa sih pemasukan kita gitu. Dan tentunya pasti kita akan menampilkan LPJ juga gitu. Oke, berarti kayak yang di postingan Instagramnya BEMU itu Iya, ya? di tahun lalu itu tahun ada, lalu ya? Iya, ada transparansi. Berarti datanya. untuk tahun ini apakah akan dengan cara yang sama atau ada cara yang baru? Ya tentunya sama sih. Tentunya sama, pasti kita akan Oke. menampilkan LPJ juga di pelantikan LKOK tahun depan. Oke. Baik, selanjutnya ada apa nih yang menjadi tanggapan Anda jika salah satu anggota Anda terlibat pinjol atau Pinjol baru? terlibat pinjol atau Korupsi dana dana anggaran. Kalau masalah pinjol itu lebih ke pribadi diri sendiri ya. Jadi ya aku nggak mempermasalahkan teman-teman mau pinjol atau tidak karena tidak berhubungan dengan organisasi sendiri itu sendiri. Nah, kalau untuk penggelapan dana tentunya pasti akan saya langsung ya out ya, langsung cut off gitu. berarti Karena langsung cut kan off. iya, karena kan sudah tertera di ADART dan juga di BEMU sendiri itu ada Perpres namanya peraturan presiden. Jadi ya setiap setiap keanggotaan BEMU yang melakukan penggelapan dana atau yang berani macam-macam itu ya pasti akan langsung di cut off dan ya sanksinya sedikit berat sih, tidak mengikuti kepanitiaan selama setahun sejak dia dikeluarkan gitu. Oke. Ya lebih ke blacklist sih sebenarnya. Di blacklist. Dan, Itu dan juga di kepanitiaan yang dia ikuti di saat ini ya langsung dikeluarkan gitu. Baik itu dia ketua atau wakil ketua ya karena merugikan ya udah di berarti cut off aja. sudah tidak ada toleransi Tidak ada ya. toleransi Tidak kalau ada masalah toleransi itu. kalau Menolak udah penggelapan untuk dana. korupsi. Menolak Korupsi. Iya. Oke, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Enak di UKDW. Jadi
terima kasih buat Sobat Enak yang udah melampirkan aspirasi kalian, suara-suara kalian sudah kita sampaikan ke Igel dan Angel. Oke, untuk berikutnya, ini hampir di ujung acara kita ya. Kita udah hampir di ujung acara, hampir nih ya. Karena kita udah ngobrol panjang lebar dari tadi ya. Oke, mungkin dari Igel bisa kasih saran untuk Angel dan dari Angel bisa kasih saran untuk Igel. Mungkin lebih ke BEMU dan BPM-mu aja. Oke. Oke, dari Igel dulu. Kalau dari aku ya, kalau untuk dari aku sih menyarankan ke BPMU ya tetap lebih semangat karena ya tugasnya lebih berat dalam menampung aspirasi mahasiswa dan juga kalau untuk teman-teman BPMU juga lebih peka dalam hal aspirasi, lebih kembali mengaktifkan kembali forum aspirasi mahasiswa gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Itu Kak Angel bisa diterima saran dari Igel? Bisa Oke. sekali. Semoga saran dari Igel untuk Kak Angel dan dan BPMU bisa diterima dan sebagai masukan yang baik ya. Oke, sekarang dari Kak Angel untuk BEMU. Oke. Keseluruhan ya, bukan diri aku Keseluruhan, sendiri. keseluruhan untuk BEMU. Iya, sebelumnya terima kasih untuk sarannya ya dari Ketua BEMU. Dan untuk sarannya dari kami ya, dari BPMU ke BEMU, lebih sering-sering komunikasi sih sama BPMU ya. Komunikasi itu Iya, penting. kalau Komunikasi itu misalnya penting. ada informasi dari atasan atau apa itu bisa saling follow up karena Oke, kita oke. sudah ada grupnya juga. Dan juga untuk ini ya, karena kalian memegang banyak LKOK di bawah kalian juga lebih peka terhadap mereka. Kalau misalnya mereka ada keluhan itu biasanya nyampaikannya ke BPMU, BPMU sampaikan ke BEMU gitu. Jadi ya bisa ditindaklanjuti secara cepat juga, apalagi kalau misalnya penandatanganan atau segala macam janji temu begitu ya. Dan juga itu saya yang paling penting koordinasi juga kita Oke, antara berarti BEMU BPMU. komunikasi Igel. Komunikasi Iya, penting. komunikasi. Sering-seringin komunikasi Igel. Oke. Ya, satu lagi boleh. Oh, Oh, boleh, boleh. boleh. 5 Boleh lagi banget. boleh. Boleh Ya, banget. karena di sini kan kita juga sama-sama organisasi ya. Iya. Kita kan sejajar ya BPMU dan BEMU. Dan tugasnya BPMU juga kita mengawasi BEMU ya. Kalau misalnya kami tanya apakah di BEMU ada kendala atau apa, jangan kalau misalnya jawab aman tapi ternyata tidak, itu mohon disampaikan secara apa ya, biar kami juga tahu gitu progresnya Terbuka. BEMU ya, progresnya BEMU udah sampai di mana. Jadi ya bisalah kita lebih ke itu juga tadi yang Ya, follow up saling tadi. sharing lah ya. Iya, Saling sharing. Oke. Oke. Oke, terima kasih untuk Angel dan Igel udah menyempatkan waktu kalian untuk datang di Bisroom di episode pertama ya. Ini kebetulan kita episode pertama. Tamunya paling spesial dari kalian. Kalian tamu pertama yang di sini. Oke. Untuk itu karena kalian spesial, aku mau minta untuk closing statement Wah. dari Igel dan Angel terkait organisasi. Mungkin bisa closing statement terkait ajakan kalian untuk ayolah join organisasi lagi atau apa. Ya, itu sekreatif kalian aja. Mungkin dari Angel aja. Oh iya, Dari Angel dulu aku aja. ya. Oke, oke. Oke, untuk closing statementnya dari aku untuk teman-teman organisasi ya, kita semua tahu kita punya kesibukan, kita punya tanggung jawab yang besar, apalagi kita juga kalau misalnya jadi leader juga maupun koor anggota itu punya tanggung jawab yang besar dan itu semangat sih kata gue. Ya karena Lebih ke semangat. lebih kayak tugas kuliah juga banyak, apalagi semester atas ya kan. Dan juga tanggung jawab organisasi juga banyak, yaitu kita harus jaga kesehatan juga, jangan lupa minum vitamin C ya teman-teman. Ya kalau bagi teman-teman kepanitiaan juga lebih memanfaatkan waktunya juga untuk lebih fokuskan juga ke kuliah ya, jangan sampai tugas tanggung jawab itu tertinggal gitu. Itu sih dari aku. Dan juga terakhir ini tidak ada pemimpin yang sempurna ya, kita punya kesalahan ya. Enak. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Ya, tapi bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut, Oke. itu adalah Enak. pemimpin yang sejati. Oke. Enak. Mungkin buat teman-teman sobat enak, tadi kan udah dikasih tips nih, mungkin untuk ketua LKOK, untuk kalian yang bingung cara mengatur waktu ya, manajemen waktu. Nah, bisa ikut tips dari Kak Angel ya. Nah, itu tadi closing statement dari Kak Angel. Terima kasih Kak Angel. Nah, kita closing statement dari Igel. Oke. Oke, karena
saya awalnya belajar Marhaenisme. Jadi ya mungkin teman-teman nggak tahu apa itu Marhaenisme. Jadi ya Marhaenisme itu adalah suatu pengetahuan tentang Marhaen gitu. Jadi Marhaen itu adalah orang-orang yang layak diperjuangkan, yang membutuhkan perjuangan. Dan itu adalah sebabnya saya naik menjadi sebuah pemimpin di ketua BEMU. Jadi ya teman-teman mahasiswa itu adalah layak yang untuk diperjuangkan begitu. Dan juga jabatan yang saya dapat itu hanyalah sebuah mandat. Tapi yang terutama itu adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah tuan saya sendiri begitu. Dan juga untuk teman-teman mahasiswa di luar sana, marilah kita berorganisasi bersama-sama dan juga kita berangkul-rangkulan dan juga mari kita bergotong royong saling bersama. Karena di organisasi itu sangat menyenangkan. Mungkin tidak bisa terasa di saat ini, tidak terasa secara instan, tapi di waktu teman-teman memiliki pengalaman kerja, pengalaman yang lebih bisa didapatkan di masa-masa kerja nanti itu teman-teman bisa dapatkan di dalam dunia organisasi begitu. Dan juga ya teman-teman mahasiswa adalah teman-teman yang layak diperjuangkan. Setiap haknya pasti akan diperjuangkan dan itu tentunya pasti saya akan mengusahakannya sendiri, mengusahakannya secara gotong royong juga bersama teman-teman LKOK yang lain, bersama kementerian di dalam BEMU sendiri, bersama BPMU dan juga BPMF tentunya. Dan juga ya intinya adalah marilah kita bekerja sama, saling organisasi bersama-sama dan kita tetap mahasiswa, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, terima kasih untuk Kak Angel dan Kak Igel atas telah berkenan untuk datang ke podcast kita ya. Sudah menyempatkan Ya. waktu untuk hadir di podcast Bistro Di hari ini. kesibukan kalian yang benar-benar padat kan. Kak Angel ku chat kan, Kak bisa nggak gini-gini? enggak. Aku gini Lama ya. dibalas. Enggak ya. Tenggelam Respon gitu. ya. Oke, kita udah di penghujung acara, sobat enak. Oke, Dewi, tidak terasa ya Dewi ya. Kita udah berbicara 1 Panjang jam kali lebih, lebar. panjang lebih. Oke, kita akhiri aja pertemuan kita, perbincangan kita di hari ini. Buat teman-teman sobat enak, kalau emang kalian ada saran atau masukan untuk narasumber berikutnya, bisa kalian DM IG BEMU ataupun bisa lewat IG BEMU aja lah. Nanti kalau nomor takutnya ini aja. BPMU juga dong. Oh, IG BBMU juga IG bisa. BBMU ya bisa. Atau bisa chat ke Kak Angel atau Kak Igel. Oke. Untuk next topik kita tunggu dari kalian. Kalau ada saran silahkan masukkan ke DM BBMU dan BEMU. Oke. Terima kasih. Siap. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih ya. Mas Waktunya. Oke. Terima kasih. Oke. Tutup. Kita tutup. Ya tutup. Oke, sekian dari podcast Bistro di hari ini. See you. See you. Base room di Enak. Enak. Ya.